Bab 511. Pertempuran. Kedua tetua sekte pedang Dalou keduanya hampir batuk darah pada saat yang sama ketika tubuh mereka meledak ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat gas abu-abu menyebar, satu helainya melesat seperti pedang. Sasarannya bukan dua tetua tetapi lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, yang mencoba memanen buah emas cemerlang secara diam-diam. Ekspresi Lu Songyi sangat berubah. Dia tahu itu tidak bisa bergerak tepat waktu, jadi dia mulai berteleportasi. Dia tahu bahwa berteleportasi di sini sangat berbahaya, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya. Sosoknya mulai terdistorsi dan akan menghilang. Namun, dengusan dingin datang dari dalam gas abu-abu saat sedang menyerangnya. Undefined setelah mendengus, gas abu-abu tiba-tiba menutup dan menerobos ruang yang terdistorsi. Dalam sekejap mata, itu menyerbu tubuh Lu Songyi tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Ekspresi Lu Songyi sangat berubah dan dia hendak berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mulai mengembang seperti balon. Adegan ini terlalu aneh. Tubuh Lu Songyi mencapai batasnya sebelum bom. Kultivator formasi jiwa sekte pedang Dalou terpaksa meledak begitu saja. Bang bang bang. Suara itu masih bergema di dalam lembah sementara sejumlah besar daging dan darah menghujani tanah. Kabut darah samar perlahan mengelilingi area itu. Di dalam kabut darah, sosok berbaju ungu perlahan berjalan ke lembah. Orang ini memiliki rambut panjang yang dengan santai mengalir di belakang kepalanya. Wajahnya tidak tampan, tapi dia memberikan perasaan di luar dunia ini. Di jarinya ada dua sinar gas abu-abu bergerak seperti dua naga kecil. Di pinggangnya ada tanda ungu dengan kata 7 terukir di atasnya. Penampilan Wang Lin menyebabkan seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Wajah Guo Xingyi benar-benar pucat tanpa jejak darah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tangan kanannya mengepalkan pedangnya sampai jari-jarinya memutih. Adik magang juniornya mengungkapkan ekspresi teror. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan dia berlutut untuk muntah. Wajahnya sangat pucat. Adapun pemuda berjubah biru yang tampaknya tidak berasal dari sekte pedang Dalou, dia tampak lebih mabuk dari sebelumnya saat dia menghirup udara dalam-dalam yang terasa seperti darah. Selain mereka bertiga, wanita bernama Qianqin mengungkapkan ekspresi meresahkan dan berjuang. Kultivasi dan mentalitas junior ini tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan dua tetua. Meskipun hati mereka berdua terguncang dan menyadari bahwa segala sesuatunya telah berjalan ke selatan, ekspresi mereka tenang dan hanya sedikit jelek. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati mereka masing-masing. Kemudian tangannya secara acak menunjuk ke udara dan untaian gas abu-abu keluar dari daging yang berserakan di dalam lembah dan dengan cepat berkumpul bersama. Awan besar gas abu-abu terbentuk dan dengan cepat bergerak menuju jari Wang Lin. Sejumlah besar gas abu-abu berkumpul di jari Wang Lin untuk membentuk bola di ujung jarinya. Bola itu sangat keruh dan mengandung kekuatan misterius, jadi ketika seseorang melihatnya, mereka tidak bisa berhenti menatap. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan santai meremas jarinya. Terjadi fluktuasi energi yang datang dari dalam bola, menyebabkannya menyusut hingga hanya seukuran kuku. Wang Lin meraihnya dengan tangannya, dan ketika dia membuka tangannya, bola gas abu-abu itu hilang. Si Fang dari sekte pedang Dalou melihat token di pinggang Wang Lin sebelum berkata, kata demi kata, sekte nasib surgawi.
murid ketujuh divisi ungu, Wang Lin. Wang Lin menarik tangannya, lalu dia menatap Si Fang dan berkata, "Jawab salah satu pertanyaanku dan aku akan membiarkan salah satu dari kalian pergi hari ini." Si Fang mulai tertawa seolah-olah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit, lalu energi pedang yang kuat datang dari sarung di punggungnya. Energi pedang berwarna hijau, dan naik ke langit. Si Fang mencibir, "Wang Lin, meskipun kamu adalah kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan, dengan kami berdua pada tahap awal bersama dengan harta pedang kami dari sekte, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana Anda akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur saat dibuka dalam 1,5 bulan." Dia sudah mendengar desas-desus tentang daftar orang yang dipilih untuk memasuki Laut Roh Iblis Timur. Dia mendengar bahwa murid ketujuh divisi ungu yang baru diterima adalah salah satu orang yang dipilih. Sekarang dia telah melihat Wang Lin, dia memutuskan untuk berjudi. Dia bertaruh bahwa Wang Lin tidak akan berani bertindak santai terhadap mereka karena mereka berdua bisa membalas dengan kekuatan penuh dan akhirnya melukai dia. Ini akan mengacaukan perjalanan Wang Lin ke Laut Roh Iblis Timur. Penatua pendek tidak berbicara sepatah kata pun sejak Wang Lin muncul, tetapi matanya terkunci padanya. Sekarang dia mendengar kata-kata Wang Lin. Dia diam-diam menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut pengamatannya, orang ini bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Daripada membuang-buang waktu berbicara dengan orang ini, dia lebih suka mereka bekerja sama dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekarang. Peluang mereka untuk menang melawan kultivator transformasi jiwa tahap menengah dengan dua kultivator transformasi jiwa tahap awal sudah tidak tinggi. Penatua pendek mengatupkan giginya, dan tanpa sepatah kata pun dia mulai bergerak. Dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera berwarna darah muncul di tangannya. Dengan satu lambaian, kabut darah keluar dari bendera dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. "Terima kematianmu," penatua pendek berteriak ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan kejam mengirimkan telapak tangannya. Beberapa cetakan telapak tangan berdarah yang membawa bau darah tiba-tiba muncul di dalam kabut darah dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, sesepuh pendek menggigit lidahnya dan memuntahkan sejumlah besar darah esensi. Warna darah ini memiliki sedikit emas, dan setelah dia batuk darah, dia mulai melantunkan mantra. Dia bernyanyi seperti hantu, membuatnya sulit untuk didengar, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul seolah-olah turun dari surga. Hantu surgawi memangsa. Setelah menyelesaikan nyanyian itu, mata sesepuh pendek itu berbinar. Dengan teriakan nyaring, darah esensi yang sedikit keemasan mulai bergerak secara misterius, dan dalam sekejap mata, itu menghilang. Pada saat menghilang, kepala ilusi setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul di belakang sesepuh pendek. Kepala ini sangat besar dan berwarna hitam kehijauan. Tidak ada rambut di kepala, dan itu tampak seperti hantu yang ganas. Meskipun kepalanya ilusi, itu terlihat nyata dan mengeluarkan aura dingin. Saat kepala itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan terbang keluar dari belakang sesepuh pendek dan menyerbu ke arah Wang Lin. Penatua pendek berteriak, "Serang!" Si Fang mengatupkan giginya. Tanpa sepatah kata pun, tangannya membentuk segel dan menebas. Pedang di belakang punggungnya mengeluarkan himne pedang yang menghancurkan bumi dan tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin seperti naga ganas.
Pada saat yang sama, Si Fang masih menemukan bahwa peluang mereka tidak bagus, jadi dia memuntahkan seteguk darah esensi. Selanjutnya, dia duduk dalam posisi lotus dan menangkap darah esensinya di tengah telapak tangannya. Kemudian dia meraung dan menamparnya di dahinya. Dengan suara gemuruh, tubuh Si Fang bergetar, dan bola lampu hijau keluar dari dahinya. Dalam cahaya hijau, jiwa asal Si Fang tiba-tiba terbang keluar, lalu dia membuka mulutnya dan menyilaukan, cahaya hijau bersinar dari mulutnya. Lampu hijau berubah menjadi pedang sepan, yang jari dengan daun willow terukir di atasnya. Jiwa asalnya memasuki pedang ini dan dengan cepat mengejar energi pedang yang baru saja dia kirimkan. Terima kematianmu. Dua tetua Dalou Sword Sect tahap awal sudah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di sana, dan tatapannya tetap sama. Dia mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, menekan udara, dan cahaya hitam muncul di jarinya. Jari kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu jiwa mati. Dengan satu jari, semua rerumputan di lembah menjadi coklat, dan bahkan daun yang sudah layu pun mulai rontok. Mereka tidak hanya runtuh di luar, bahkan akarnya roboh. Beberapa telapak tangan berdarah yang menyerang ke arah Wang Lin sekarang bertabrakan dengan jarinya, dan tanpa jeda, semuanya langsung runtuh. Namun, jika mereka baru saja runtuh, maka itu tidak akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari jari kematian. Jejak darah yang pecah perlahan mundur, tetapi sebelum bisa mundur jauh, itu segera ditarik kembali ke jari Wang Lin karena kekuatan jari maut. Adegan ini terjadi sangat cepat. Dari luar, sepertinya ketika ibu jari Wang Lin menekan telapak tangan yang berdarah, mereka diserap oleh ibu jarinya, dan sekarang berwarna merah darah. Setelah menyerap kekuatan telapak darah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ibu jari tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga bergerak lebih cepat. Wang Lin melewati energi pedang dari Si Fang dan kemudian segera menekan ibu jarinya ke bawah di antara alis kepala hantu itu. Mata kepala hantu itu melepaskan cahaya hantu, dan pada saat ibu jari Wang Lin tiba, ia membuka mulutnya dan menelan ibu jari Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum. Karena kamu ingin melahap, maka aku akan membiarkanmu melahapmu sampai kenyang. Dengan itu, ibu jari Wang Lin mulai bersinar merah saat dia mendorong semua kekuatan yang dia serap dari telapak tangan berdarah ke kepala. Pada saat yang sama, sepotong kekuatan penghancur dari jari kematian yang bisa menghancurkan segalanya memasuki kepala juga. Kepala hantu itu segera mulai mengembang. Tangisan datang dari kepala saat dia segera mulai mundur, tetapi dia hanya mundur 30 kaki sebelum dia meledak dengan keras. Mantra hidup penatua pendek itu rusak, menyebabkan wajahnya segera menjadi pucat dan batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi teror saat dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar ketakutan. Dia pernah menggunakan mantra pemakan hantu surgawi ini melawan pembudidaya transformasi jiwa tahap menengah. Meskipun pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan itu pada akhirnya mampu memecahkannya, dia dalam bahaya sepanjang waktu. Tapi Wang Lin bisa memecahkannya begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak lari? Bab 512. Bunuh. Wang Lin dengan dingin melihat kemana tetua pendek itu melarikan diri dan menamparkan tasnya, mengeluarkan pedang surgawi. Dari dalam pedang langit terdengar suara arogan Suli Guo. Cucu, jangan lari.
Kakekmu Su akan membiarkan adik laki-lakiku bermain denganmu. Begitu suara itu datang dari pedang terbang, pedang setengah bulan itu segera menyerbu ke arah sesepuh pendek. Semua ini terjadi sangat cepat. Hampir dalam sekejap, Wang Lin mematahkan telapak tangannya yang berdarah, menghancurkan kepala hantu itu, dan menyebabkan sesepuh pendek itu lari menyelamatkan diri. Pada saat ini, energi pedang Si Fang dengan cepat mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jiwa asal Si Fang, yang ada di pedang kecil di belakang energi pedang. Ekspresinya tetap sama, tubuhnya tidak bergerak, dan dia hanya mengangkat lengan kirinya. Energi langit logam tiba-tiba datang dari lengan kirinya dan memenuhi lembah. Undefined pada saat yang sama, lengan kirinya seperti matahari melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pusaran perlahan mengembun di tengah telapak tangannya. Energi spiritual surgawi 4 siklus logam, kata Wang Lin dengan lembut sambil dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan. Dengan serangkaian suara gemuruh, pusaran emas di tangannya tiba-tiba keluar dan langsung bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di lembah, dan bahkan banyak gunung di sekitarnya mulai runtuh. Setelah energi pedang adalah pedang kecil dengan daun willow terukir di atasnya. Itu menyerbu melalui udara melewati tabrakan dan langsung menuju area di antara alis Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat, jadi meskipun Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, bahkan dia tidak ingin mengacaukan kultivator transformasi jiwa tahap awal yang berusaha sekuat tenaga dengan menggabungkan jiwa asal mereka dengan mantra penyelamat hidup mereka. Namun, ini hanya berlaku sebelum dia memiliki Soul Lash. Sekarang, ekspresinya bahkan tidak berubah. Dia dengan cepat mundur saat dia menyentuh tasnya dan bayangan hitam tiba-tiba muncul, memecahkan penghalang suara tepat saat keluar. Dengan suara yang tajam, pedang kecil itu bergetar seolah-olah telah terkena kekuatan yang kuat, dan kecepatannya segera berkurang. Ada suara garing lainnya saat cambuk mengenai pedang. Raungan marah datang dari pedang kecil itu, dan api hijau tiba-tiba mengembun di sekitarnya. Itu menembus ruang dan segera muncul 3 inci dari dahi Wang Lin. Oh, putus asa sekarang. Wang Lin dengan cepat mundur saat cambuk bergerak secepat kilat ke arah pedang. Dengan serangkaian suara renyah, cambuk itu mendarat di pedang kecil itu, menyebabkan serangkaian jeritan sengsara datang darinya. Pada akhirnya, sejumlah besar gas hitam keluar darinya. Itu segera berhenti menyerang Wang Lin dan berbalik untuk melarikan diri, kecuali sekarang cahaya pada pedang sangat redup. Sejumlah besar gas hitam keluar dari pedang kecil dan berubah menjadi bentuk Si Fang. Saat ini dia sangat lemah, seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa membuatnya pingsan. Si Fang ingin kembali ke tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak akan memberinya kesempatan itu. Saat jiwa asalnya akan memadat, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan seberkas sinar hijau ditembakkan. Targetnya bukanlah jiwa asal Si Fang tetapi tubuhnya. Si Fang menyaksikan lampu hijau berubah menjadi monster raksasa. Bagian yang paling mencolok dari monster ini adalah mulutnya yang tajam. Pada saat ini, mulut tajam itu bergerak dengan kecepatan kilat saat turun dari atas, lalu menembus kepala Si Fang dan menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Esensi, darah, dan daging Si Fang, bersama dengan beberapa energi spiritual surgawi yang tersisa dan apapun yang dapat dimakan, disedot hingga kering dalam sekejap. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah mayat. Jiwa asal Si Fang yang baru saja
Bentuk dari pedang kecil menatap dengan tercengang pada apa yang baru saja terjadi. Dia berbalik untuk memberi Wang Lin tatapan ganas sebelum terbang menuju junior di kejauhan. Ada 4 junior, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Si Fang sama sekali tidak ragu saat dia menyerbu ke arah Guo Xingyi. Guo Xingyi bingung. Dia tidak tahu mengapa penatua itu menyerang ke arahnya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan tiba-tiba ada luka di dahinya. Itu adalah pedang kecil yang telah menembusnya. Tubuh Guo Xingyi bergetar dan matanya redup. Namun, matanya tiba-tiba menyala sekali lagi, tapi ada rasa kelemahan yang kuat datang dari mata itu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa kepemilikan itu tidak sederhana, bahkan si Tunan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk menyelesaikan kepemilikannya. Namun, tetua ini dapat segera mendapatkan kembali kewarasannya dan sepertinya dia telah menyelesaikan sebagian besar proses kepemilikan. Poin ini mengejutkan Wang Lin. Saat ini, wajah Guo Xingyi pucat. Dia menatap Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator Wang, semuanya salahku kali ini. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberi Anda metode teknik penguasaan cepat ini. Saya juga bersumpah demi jiwa sejati saya bahwa saya tidak akan pernah membicarakan masalah ini di sini hari ini." Dengan itu, Si Fang melambaikan tangannya, dan selain Qian Qin, 2 lainnya langsung meledak dan mati. Rekan pembudidaya Wang, gadis ini, Qian Qin, masih perawan. Saya memiliki mantra yang dapat menggunakan perawan untuk menyembuhkan luka Anda. Jika kamu membiarkanku pergi, aku juga akan menghadiahkannya untukmu. Jantung Si Fang berdebar kencang saat dia menatap Wang Lin. Jika dia tidak dipaksa ke sudut, dia tidak akan mengemis seperti ini. Tubuh Qian Qin bergetar setelah mendengar kata-kata Si Fan. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit sebelum mengatupkan giginya, berlutut ke tanah, dan dengan lembut berkata, "Saya mohon senior untuk membunuh orang ini dan tetua sekte pedang Dalou lainnya. Qian Qin tidak punya apa-apa untuk diberikan, tetapi saya bersedia menghabiskan hidup saya melayani senior seperti ternak atau kuda." Wajah Si Fang suram, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu tahu jika ada sesuatu yang tidak normal ketika Sword Sein Ling Tianhou kembali dari alam surgawi 200 tahun yang lalu?" 200 tahun yang lalu, Si Fang terkejut. Dia merenung sedikit sebelum matanya menyala. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Mungkinkah kamu berbicara tentang roh pedang itu?" Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Ceritakan tentang itu." Si Fang merenung. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, "Saya hanya mendengarnya, jadi saya tidak tahu detailnya. Saya mendengar bahwa santo pedang itu berantakan ketika dia kembali, dan setelah itu, serangkaian pembunuhan terjadi di dalam sekte tersebut. Akhirnya, roh pedang yang tidak dikenal muncul dan melakukan pertempuran besar dengan santo pedang. Setelah itu, roh pedang menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya." Wang Lin menatap Si Fang. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, "Tempatkan metode kepemilikan cepatmu di batu giok dan berikan padaku." Si Fang mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Apakah kamu setuju untuk melepaskanku?" Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan berkata,
itu akan tergantung pada apakah yang Anda cantumkan pada batu giok itu asli atau palsu. Si Fang mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan batu giok dan menanamkan teknik kepemilikan dan mantra penyembuhan di atasnya. Kemudian dia melemparkan batu giok itu langsung ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan mulai membacanya dengan akal ilahi. Dia langsung melewati mantra yang menggunakan perawan untuk menyembuhkan dan fokus pada teknik kerasukan. Mata si Fang berbinar, dan tanpa ragu, dia mulai bergerak. Dia menyerbu ke kejauhan dan hendak meninggalkan lembah. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia menunjuk ke arahnya dengan jari kirinya. Gas abu-abu yang melingkari jarinya tiba-tiba melesat ke arah si Fang, memecahkan penghalang suara dalam prosesnya. Si Fang segera menyadarinya. Dia menyentakkan kepalanya dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu masih seorang kultivator?" Tubuhnya berkedip-kedip. Dia akan berteleportasi, tetapi dia baru saja selesai merasuki tubuh ini. Jadi semuanya dalam keadaan lemah. Saat tubuhnya mulai menggunakan energi spiritual surgawi, kedua helai gas abu-abu itu tiba-tiba melesat dan mendekatinya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Murid si Fang menyusut, lalu tubuhnya sedikit bergetar dan berhenti bergerak. Dua helai abu-abu sudah memasuki tubuhnya dan berputar-putar di sepanjang nadinya. Setelah 3 napas waktu, dengan ledakan keras, tubuh si Fang tiba-tiba roboh. Sejumlah besar daging dan darah menghujani langit lagi, dan gas abu-abu sekali lagi berkumpul dari daging dan kembali ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan perasaan ilahinya menarik diri dari batu giok. Teknik penguasaan cepat ini memang memiliki beberapa nilai. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke kejauhan. Disitulah pedang setengah bulan dan pedang langit berada. Penatua pendek terjebak oleh mereka dan sedang menunggu pertanyaan Wang Lin. Wang Lin tidak segera pindah ke sana tapi perlahan berjalan ke sisi barat lembah. Disinilah semua bunga berada. Dia berjongkok, mengambil buah, dan mencium baunya. Tindakan Wang Lin menyebabkan binatang nyamuk yang baru saja memakan tubuh si Fang mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat. Matanya mengungkapkan keinginan untuk menyenangkan. Bahkan mata wanita bernama Qian Qin menjadi serius saat dia melihat buah emas cemerlang di tangan Wang Lin, dan dia hanya bisa menghela nafas. Sektenya telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan buah emas cemerlang, tetapi mereka tiba-tiba bertemu dengan orang-orang dari Sekte Pedang Dalou. Dia awalnya berpikir bahwa semuanya sudah diatur, tetapi kemudian tiba-tiba ada perubahan yang mengakibatkan pemandangan di hadapannya. Kemunculan tiba-tiba dari murid ketujuh divisi ungu Sekte Nasib Surgawi, Wang Lin, dengan mudah mengubah segalanya. Wang Lin dengan lembut berbisik, "Jangan khawatir." Setelah nyamuk mendengar ini, ia dengan cepat mengangguk. Matanya mengandung sedikit fanatisme. Saat Wang Lin memegang buah emas cemerlang, dia ingin menguji apakah buah ini dapat mengisi elemen logam dari manik penentang surga. Jika tidak, maka dia hanya akan memberikannya kepada binatang nyamuk. Manik penentang surga hanya kehilangan elemen logam setelah pertempuran di makam Suzaku, itu masih kehilangan setengah dari elemen yang dibutuhkan. Bab 513. Akar Roh Emas. Wang Lin menekan buah emas cemerlang ke dahinya, dan buah itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi kecewa dan mengendurkan tangannya. "Saya terlalu tidak sabar. Bagaimana bisa menyelesaikan manik penentang surga menjadi masalah yang begitu sederhana?
700 tahun kultivasi, dan bahkan dengan keberuntunganku, aku hanya mampu menyelesaikan 4 elemen. Setiap penyelesaian dipenuhi dengan bahaya, jadi saya percaya bahwa penyelesaian elemen logam terakhir ini juga tidak akan sederhana. Saya hanya tidak tahu apakah akar roh emas itu akan berpengaruh. Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu dia mengulurkan tangan dan sekitar sepertiga dari semua buah emas cemerlang terbang ke udara. Nyamuk itu menjerit kegirangan saat ia mengisap dengan keras dengan mulutnya dan melahap semua buah emas cemerlang. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar nyamuk dan berkedip 9 kali sebelum kembali normal. Melihat nyamuk itu sepertinya sudah cukup, Wang Lin tidak lagi memetik buah lagi. Tangan kanannya membentuk segel dan mengirimkan sinar energi spiritual. Energi ini mendarat di bunga, menyebabkan mereka memancarkan cahaya kemasan. Cahaya ini sangat menyilaukan. Mata Wang Lin yang tidak terdefinisi berbinar. Dia tidak mundur tetapi malah menamparkan tasnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok. Dia menanamkan indera ketuhanannya ke masing-masing batu giok dan menempatkan satu di samping setiap bunga. Tidak jauh dari sana, wanita bernama Qian Qin menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tidak memetik buah tetapi malah terlihat seperti sedang membuat formasi. Mungkinkah untuk memanen buah emas cemerlang, diperlukan formasi? Kebingungan di mata Qian Qin meningkat. Setelah meletakkan giok terakhir, ekspresi merenungkan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan rasa kejelasan. Menurut ingatan dewa kuno, hanya setelah buah ini tumbuh secara alami, matang secara alami, dan layu secara alami barulah akar roh emas terbentuk. Namun, saya tidak punya waktu untuk menunggu sekarang. Waktu yang dibutuhkan buah untuk benar-benar layu adalah acak, bisa memakan waktu berhari-hari atau bertahun-tahun. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, jadi saya harus menggunakan mantra ini dari ingatan Tusi. Dewa kuno menggunakan tulang binatang iblis, tapi aku menggunakan batu giok, jadi efeknya mungkin tidak sebagus ini. Wang Lin merasa tak berdaya tentang hal ini. Dengan betapa kuatnya para dewa kuno, semua bahan yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Dia samar-samar menjabat tangannya dan kemudian mengangkatnya untuk membentuk gerakan yang sangat aneh. Gerakan ini bukanlah stempel seorang kultivator, tetapi sesuatu dari ingatan dewa kuno Tusi yang memiliki efek katalisator. Ini adalah isyarat untuk mengaktifkan formasi. Wang Lin bergumam, "Mati." Setelah dia mengucapkan kata itu, seberkas cahaya kuning keluar dari tangan kirinya dan mendarat di sebuah batu giok. Saat cahaya kuning mendarat di batu giok itu mengeluarkan nada melengking tinggi. Tak lama kemudian, batu giok itu meledak. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Bahkan Qian Qin, yang berada di kejauhan, ketakutan. Namun, meskipun giok telah meledak, cahaya kuning tidak menghilang tetapi menjadi lebih kuat. Saat batu giok itu meledak, lampu kuning itu keluar dan mendarat di sepotong batu giok lainnya. Setelah itu terjadi rentetan ledakan. Hampir seketika cahaya kuning menyentuh batu giok, itu akan menyebabkannya meledak menjadi debu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Setelah beberapa saat, cahaya kuning menjadi semakin kuat. Sekarang warnanya keemasan dan tidak berbeda dengan warna bunganya. Cahaya keemasan mengelilingi semua bunga, menyebabkan mereka perlahan menyusut seolah-olah akan jatuh dari batangnya. Tidak hanya bunganya, bahkan buah emas cemerlang pun mulai menyusut dan perlahan layu.
Bahkan batangnya pun sama, seolah-olah mereka semua dipanggang oleh panas yang menyengat. Adegan ini menyebabkan binatang nyamuk mengeluarkan serangkaian tangisan sedih dan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa ia sangat mempercayai Wang Lin, ia pasti sudah turun untuk mencuri buahnya. Adapun Qian Qin, hatinya sakit saat dia menatap buah emas cemerlang yang layu. Hatinya berdarah dan sakit karena buah yang layu. Ekspresi Wang Lin normal, tetapi matanya sangat serius saat dia diam-diam menatap buah emas cemerlang yang layu. Seluruh atmosfer lembah menjadi berat. Tidak butuh waktu lama untuk semua kelopak bunga emas jatuh. Namun, kelopaknya tidak jatuh seperti bunga biasa. Sebaliknya, mereka meleleh menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah kelopak muncul buah emas cemerlang. Mereka juga meleleh menjadi tetesan cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah itu adalah batangnya. Seluruh proses ini berlangsung setengah dupa waktu. Setelah periode waktu itu, tidak ada yang tersisa di tanah. Nyamuk itu menjerit sedih. Kepalanya mengendur dan mulai cemberut di udara. Mata Wang Lin berbinar saat dia berjalan menuju tempat buah emas cemerlang dulu. Dia melihat ke tanah dan tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia berjongkok dan tangan kanannya perlahan menggali tanah. Dia tersenyum saat dia menarik tangannya kembali dan sesuatu yang bersinar seterang matahari muncul dengan tangannya. Dia telah mengeluarkan benda misterius yang tampak seperti ginseng dengan 4 kumis dan bersinar seperti matahari. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan mendapatkan perasaan yang sangat hangat. Wang Lin diam-diam berpikir, akar roh emas 4 kumis. Jika saya membiarkannya terbentuk secara alami, setidaknya bisa mencapai 5 kumis. Nyamuk di langit benar-benar terpana saat menatap akar di tangan Wang Lin. Tatapan seperti ini belum pernah muncul di matanya sebelum lahir. Tatapan ini dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Qian Qin juga membuka mulut kecilnya saat dia menatap akar di tangan Wang Lin, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah ketidaktahuannya sendiri. Penggunaan sebenarnya dari buah emas cemerlang ini adalah untuk memanen akarnya. Wang Lin mencabut 1 kumis dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Objek ini lebih efektif daripada buah emas cemerlang dan dapat membuat elemen logam dari manik penentang surga meningkat sedikit. Namun, jumlahnya terlalu kecil. Dia menghitung bahwa bahkan jika dia menyerap seluruh akar ini, itu hanya akan meningkatkan unsur logam sebesar 10%. Dia menghela nafas saat dia mencabut kumis dan melemparkannya ke binatang nyamuk, yang matanya masih mengandung sedikit kegilaan dan keinginan tetapi telah menahan diri untuk tidak menyerang. Nyamuk itu mengeluarkan teriakan bahagia saat terbang dengan cepat untuk menangkap kumisnya. Dengan satu hisapan, kumis itu benar-benar tertelan. Hanya 2 dari 4 kumis yang tersisa. Setelah nyamuk melahap kumisnya, kegilaan di matanya perlahan menghilang. Kali ini, ia mulai bersinar, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak berhenti dan terus bersinar. Akhirnya, nyamuk itu perlahan meringkukkan sayapnya dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi satu. Cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi lebih kuat hingga membentuk kepompong emas yang mengelilingi nyamuk sepenuhnya. Kepompong emas perlahan menjadi gelap saat benar-benar mengelilingi nyamuk, sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Mata Wang Lin berbinar dan dia memaksakan perasaan ilahi ke dalam kepompong. Setelah mengamatinya sedikit,
dia mengungkapkan senyum bahagia. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta, akhirnya akan berevolusi. Kekuatannya seharusnya meningkat banyak kali ini. Tangan kanan Wang Lin terulur dan kepompong emas dimasukkan ke dalam tas pegangan. Setelah dia menyimpannya, dia merenung sedikit dan melambaikan tangannya, menyebabkan seberkas cahaya hijau muncul. Saat lampu hijau muncul, ia berubah menjadi kodok guntur raksasa dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Matanya dipenuhi dengan kemalasan. Namun, kemalasan ini benar-benar hilang saat melihat dua kumis di mata Wang Lin. Tatapan malas berubah menjadi tatapan serius. Wang Lin samar-samar tersenyum, lalu dia mencabut satu kumis dan melemparkannya ke kodok guntur. Perut kodok guntur membesar dan lidah merah keluar dari mulutnya. Kumis yang ada di udara menghilang tanpa bekas. Raungan gemuruh datang dari kodok guntur, lalu perlahan mulai menutup matanya seolah sangat lelah. Wang Lin menekan udara dan mengembalikan kodok guntur kembali ke tasnya, lalu dia menatap wanita itu, Qian Qin, yang masih menonton. Ketika Qian Qin memperhatikan tatapan Wang Lin, tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat membungkuk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku bisa mendapatkan akar roh emas ini berkat keberuntunganmu. Anda dapat mengambil kumis terakhir ini. Dengan itu, Wang Lin mencabut kumis terakhir dan menyingkirkan akar utama untuk tubuh aslinya. Dia mengambil satu langkah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas hijau dan menghilang tanpa jejak. Qian Qin terkejut dan tanpa sadar menangkap kumis yang melayang ke arahnya. Segala sesuatu di hadapannya seperti mimpi, dia tidak akan berani percaya itu semua benar. Saat dia menoleh, pria bernama Wang Lin sudah pergi tanpa jejak. Qian Qin berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum menyingkirkan kumisnya. Dia berjalan ke sesama anggota sekte, lalu dia menghela nafas dan segera meninggalkan tempat ini. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman tanah ini. Disinilah sesepuh pendek dari Sekte Pedang Dalou duduk dalam posisi teratai di pohon raksasa dengan wajah yang sangat pucat. 1 inci dari antara alisnya adalah bilah setengah bulan, yang sepertinya mengambang di sana. 1 inci di atas kepalanya adalah pedang langit, itu juga hanya mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, pedang itu mengeluarkan energi pedang yang kuat. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.